Anda semua, hari ini kita akan membahas tentang teks deskripsi. Ada beberapa yang akan kita bahas ya. Perhatikan, pertama pengertian. Apa itu teks deskripsi? Sini dapat Anda baca ya. Menggambarkan suatu objek secara jelas atau terperinci sehingga pembaca seolah-olah merasakan apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Ini contohnya Patu Liberty di Amerika ya, kalau tidak salah Ustadz di Amerika ini. Nah, coba Anda perhatikan tujuan dari teks deskripsi, pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang disampaikan dalam teks tersebut. Oke, itu fungsi dari atau tujuan dari teks deskripsi. Ini ciri-cirinya menggambarkan suatu objek secara jelas. Yang pertama ya, yang kedua menggambarkan suatu benda, tempat atau keadaan. Melibatkan kesan indera, pembaca dapat membayangkan. Penyampaian berbentuk pola umum ke khusus ya. Oke, baik struktur atau bagian atau susunan dalam teks deskripsi. Pengenalan ya, identifikasi itu artinya mengenali atau pengenalan, bagaimana kita mengenali teks deskripsi. Deskripsi bagian ya. Kemudian ada simpulan ya, identifikasi, deskripsi bagian dan simpulan. Itu strukturnya ada 3 ya. Identifikasi itu apa? Bagian awal pada teks deskripsi yang berisi nama, lokasi, sejarah lahirnya sesuatu dan sebagainya yang sifatnya perkenalan. Identifikasi, pengenalan ya. Oke, baik. Deskripsi bagian yang berisi rincian-rincian atau penjelasan lebih lanjut, lebih khusus, lebih lengkap terhadap objek berdasarkan tanggapan subjek itu orang ya. Oke, baik. Simpulan biasanya bagian akhir pada paragraf deskripsi yang berisi kesimpulan atau penilaian akhir pada suatu objek. Jenis-jenis teks deskripsi, ini jenis-jenis macam-macamnya ya. Ada teks deskripsi subjektif, ya subjek orang gitu ya. Gambaran objeknya menurut kesan pendapat yang dimiliki oleh penulis. Ingat ya, subjektif berarti orang. Teks deskripsi objektif, objek benda gitu ya, yang menggambarkan objek apa adanya menurut keadaan objek yang sebenarnya tanpa penambahan opini dari penulis itu sendiri. Yang ketiga, teks paragraf spasial. Spasial itu ruangan ya. Ini objek yang digambarkan hanya berupa tempat, benda, ruang dan lainnya. Ingat ya. Oke, kaidah atau aturan dalam kebahasaan yang terdapat pada teks deskripsi. Menggunakan kata benda. Oke, itu kata benda topik yang dideskripsikan seperti sekolah, rumah, guru saya, patung dan lain-lain. Mengandung kata kerja, perasaan, pendapat ya, dengan tujuan mengungkapkan pandangan pribadi penulis mengenai subjek. Saya pikir itu adalah kucing cerdas. Saya yakin buku itu murah dan lain sebagainya ya. Kemudian mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan mengenai suatu objek seperti dengan cepat, sangat bersih, tadi malam dan lain-lain ya. Oke, baik Anda semua, langkah-langkah membuat teks deskripsi. Bagaimana kita membuatnya? Oke, pertama tentukan tema dulu. Oke, kita tentukan tema dari sebuah teks deskripsi itu. Temanya apa gitu ya. Kita tentukan temanya, objek yang akan dibahas. Tema itu pokok pembicaraan. Kemudian tujuan, apa itu tujuan? Nah, tujuannya tadi seolah-olah pembaca merasakan. Kemudian yang ketiga, kumpulkan data-data dan lakukan pengamatan langsung mengenai objek yang akan dibahas. Yang keempat, setelah data-data terkumpul, susunlah data tersebut menjadi kerangka karangan ya, bagian secara umum, gambaran umum. Kemudian uraikan kerangka tersebut menjadi teks deskripsi yang utuh ya. Ini ada contohnya nih, penggambaran terhadap suatu ya. Aku punya kucing bernama Tara, bulunya berwarna hitam dan putih dengan putih sebagai warna dominan, warna yang paling nampak ya. Tara mempunyai ekor panjang dan sangat lucu.
Tara suka sekali memakan ikan dengan nasi. Saat Tara lapar, dia akan mengeong meminta makan sambil menggerakkan ekornya yang lucu. Tara mempunyai makan kesukaan yaitu ikan dan nasi. Selain itu, Tara juga menyukai usus ayam, kerupuk kulit, dan masih banyak lagi. Oke, di sini dijelaskan mengenai kucing yang bernama Tara itu ya. Dijelaskan secara rinci bagaimana warnanya, sifat kucing tersebut. Itu nanda ya.